Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, mari sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Mas sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita belajar hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi kemudahan dalam menerima pelajaran. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan cek dulu perapian dan kebersihan di lingkungan sekitarmu. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri, cek. Kita masukkan bajunya. Oke? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan lakukan presensi. Kita Pak Guru panggil, silakan raise your hand, angkat tanganmu, kemudian sampaikan hadir, ya. Oke, yang pertama Mas Abdurrahim, kemudian Mas Adirawan, Mas Fabian, Bapak. Baik, hadir semua ya hari ini ya. Saya harap bisa dijaga seperti ini supaya kita semakin semangat, semakin pandai bersama-sama. Ya. Supaya kita lebih semangat, kita ya dulu ya. Silakan berdiri. Oh, seperti ini. Kompeten, luar biasa. Silakan duduk. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan alat ukur listrik. Ya. Jadi sebelum sampai ke sana, karena ini kondisinya sudah siang, ya kita refreshing dulu, ya, supaya lebih fokus. Ya. Cluenya, tebak nama buang dengan cepat. Ya. 1, 2, 3. Dengan cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang alat ukur mekanik, ya, dengan lorong. Sekarang kita akan membahas tentang alat ukur listrik. Pernahkah memperhatikan bagi baterai? Ini baterai. Nah, aki, baterai listrik. Ya, apa yang tertulis di dalam biasanya? Volt. Baterai kayak gini berapa volt? 1,5. Kalau api? 12. Oke. Tujuan kita belajar itu apa sih? Kita itu di akhir fase E, atau itu fase di kelas 10 itu harus bisa mengenal dan praktek singkat penggunaan alat ukur. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar fungsi ampermeter. Ya, ampermeter, kemudian cara membacanya dan cara menggunakannya. Ya, ada 3 yang kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan ini, pernah tidak melihat jam seperti ini? Rusak ataupun sudah tidak nyala? Pernah? Kira-kira kenapa ya tidak nyala? Baterainya habis. Yang habis apanya itu? Apanya? Energinya. Coba nanti kita cari tahu. Pernah melihat motor itu susah di starter? Krek gitu kan? Ya, kira-kira apa itu? Salah satu artinya kita harus mengenal tegangan, arus, tahanan. Itu sama seperti di kehidupan kita ini. Kita itu pasti pernah merasakan tegangan, gitu kan? Maknanya itu apa? Kita lebih terukur, lebih teliti dalam bertindak. Permasalahannya ada 2. Hari ini kita belajar problem based learning. Apa itu? Pembelajaran berbasis masalah. Dari masalah-masalah yang ada nanti, panjenengan semua analisis bersama-sama dalam sebuah kelompok. Ya, dianalisis apa sih masalahnya? Bagaimana cara mengukur tegangan listrik pada baterai, pada aki, dan listrik PLN. Kemudian waktunya untuk berdiskusi. Ya, kelompoknya sudah terbentuk sesuai dengan hasil evaluasi yang kemarin. Silakan membentuk kelompok 5 siswa. Ya, 5 siswa. Sudah ditentukan ketuanya, ya kan? Yang pertama di sini kelompok 1, ya, ketuanya Mas Darmadi. Itu ya, sudah terbentuk ketuanya. Kemudian silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan.
yang nyaman, kita diskusi bersama-sama. Ketuanya untuk mengambil LKPD dan peralatan yang dibutuhkan. Salah satu dulu, kelompok 1 silakan ambil monggo. Ada LKPD-nya, kemudian dibagi tugas-tugas anggota kelompok itu ngapain aja. Tugas saya seperti ini, tugas saya seperti ini. Ya, diskusi selama 10 sampai 15 menit. Untuk penilaiannya, Pak Guru akan menilai pengetahuan, nanti ada asesmen di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian sikap itu berdasarkan apa yang Anda lakukan. Ya, diskusinya bagaimana, bisa nggak menggunakan alatnya. Nanti Pak Guru akan keliling ke masing-masing kelompok. Kemudian keterampilan dalam berdiskusi sekaligus menggunakan alat. Gimana Mas? Ini nanti selesai. Mulai dari alat apa yang kita tuliskan di sini. Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Masnya ini kan. Nah, kemudian yang kedua, nanti silakan gantian ya dibagi tugasnya. Ini diisi dulu semua sampai selesai, baru nanti ada kesempatan praktek bersamaan. Ya, supaya ini terselesaikan. Silakan. Oke. Cukup ya? Oke, sekarang perhatikan kita akan berdiskusi bersama. Tadi saya tunjuk kelompok atau volunteer kelompok untuk menjawab pertanyaan. Gimana prosedur pengukuran tegangan listrik? Pasang probe plus atau merah pada lubang tutup plus atau positif terminal ampermeter. Oke, sudah. Ya, Kemudian yang kedua, atur posisi sensor karena jenis tegangan yang akan diukur. ya sudah. Ya, ketiga, hubungkan probe ke terminal benda yang akan diukur. Jika tegangan DC, maka hubungkan probe merah ke terminal benda yang akan diukur dan probe hitam ke terminal negatif benda yang diukur. Dan baca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum pointer. Nah, supaya lebih mudah, itu kita pakai aja yang 10 ya. Itu kan lebih mudah. Nah, lihat ini, yang 10 itu yang mana? Yang 10 itu kan skala yang paling bawah ini kan. Nah, ini jarum pointernya nunjuk di angka 1 kan. Lebihnya berapa strip? Ini loh, dari angka 1, lebihnya berapa strip? 1, berarti satunya itu berapa? 0,2 ya, berarti 1,2. Kalau tegangan AC itu ada plus minusnya enggak? Betul. Enggak ada kan? Nanti pokoknya bebas. Atau sensornya di ACP. ACP mana? ACP. Kalau tegangan listrik PLN itu berapa sih? 220. Selektornya yang terdekat di atas itu berapa? 250. Sudah? Oke, ACP 250. Kemudian masukkan di situ. Bebas atau enggak? Bebas. Enggak. Berapa ini? 200. Lebihnya berapa strip? 2. Berapa itu? 200. Tapi, nah, 200 sampai 250 berapa strip? Tengah-tengahnya ini kan 225. Ini kan sini 220. Ya, kalau yang ini silakan dibawa. Kasih plus dulu. Ketika nanti, tapi hati-hati ya ketika mengukur yang AC. Ya, sudah pernah setrum belum? Enak. Silakan dilakukan percobaan dari 5 benda itu. Lakukan percobaan lagi dan dituliskan hasilnya. Yuk silakan. Coba kaget.
Cukup ya? Oke, sekarang Pak Guru akan meminta presentasi kelompok 1, 2. Silakan mengukur yang benda yang pertama. Apa itu? Yo, batu baterai yang pertama. Silakan diukur. Tanya dulu, gede tegangannya apa? Kelompok 1. Nah, nanti ditulis di LKPD. DC benar? Batu baterai DC. Yuk, ukur tegangannya berapa? Berapa? 1,6. Dituliskan di 1,6. Ya. Kemudian itu lebih besar atau lebih kecil dari tegangan yang tertulis di baterai? Di baterai tertulis berapa? 1,5. Ya. Kelompok 2, benda yang kedua, silakan. Tegangannya? DC. Hasil ukurannya silakan. Berapa? 7,8. Dituliskan di hasil ukurannya. Padahal di baterai tertulis berapa? Di baterai tertulis berapa? 9. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Yang bisa jawab. Kenapa kok tegangannya lebih tinggi? Yang lebih tinggi tadi mana? Kelompok yang lebih tinggi tegangannya? Kelompok 1? Kira-kira kenapa, Mas? Karena baterainya masih baru. Padahal kan tertulis 1,5 ya, ternyata 1,6 ya. Wajar kan? Ya wajar gitu, karena itu masih dalam toleransi. Masih baru artinya belum pernah dipakai kan gitu. Nah, yang lebih rendah kira-kira apa analisis Pak? Karena daya baterai yang sudah menurun atau karena baterai yang sudah terpakai. Baterainya sudah terpakai, tidak baru lagi, maka voltasenya sudah menurun. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa sih yang kita sudah pelajari hari ini terkait apa? Aku? Oke, ini kita mau tarik kesimpulan salah satu. Silakan angkat tangan ya. Cara mengukur menggunakan apometer. Apometer tadi fungsinya untuk apa, Mas? Mengukur tegangan. Tegangan, arus, Tahanan. tahanan, listrik. Sebenarnya bisa mengukur kapasitor dan lain-lain. Tapi hari ini kita fokus ke sini. Ya, kemudian cara membaca tahanan gimana tadi? Kita nilai dan posisi lektor. Oke. Kita nilai tahanan dan kalikan dengan skala lektor. Oke, ya jadi dilihat dulu, kemudian baca dikalikan skala pada batas ukur pada. Ada pertanyaan pada begini? Ada? Paham ya? Ya, oke. Nah, kita akan lakukan asesmen kira 10 menit ke depan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. 3, 2, 1. Letakkan poin-poin. Silakan salah satu kumpulkan ke depan. Bagaimana belajar ini? Silakan. Anda bisa belajar apa tadi? Ya, Anda sudah tahu cara ukurnya ya. Oke, kalau menyenangkan minggu depan Pak Guru akan ajarkan tentang penggunaan ampermeter pada rangkaian listrik sederhana. Pernah mendengar seri dan paralel? Pernah. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya? Dari Pak Guru mungkin cukup ya. Sekian dari Pak Guru untuk pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak ini menjadi lebih pandai, lebih pintar. Salah satu silakan memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih perhatiannya anak-anak. Pulang dengan selamat. Sampai